warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Aprilia, biasa dipanggil Tari, dengan NIM 2505075073. Di sini saya akan mempraktikkan konseling individu dengan pendekatan CBT. Permasalahan ini ditandai dengan kebiasaan menunda tugas, kurang mampu mengatur waktu, serta munculnya rasa malas ketika tugas mulai menumpuk. Jika kondisi ini terus terjadi, maka akan mempengaruhi proses belajar dan tanggung jawab mahasiswa selama mengikuti program PPG. Oleh karena itu, layanan konseling individu dilakukan untuk memahami penyebab ketidakkonsistenan tersebut dan menemukan cara yang terbaik untuk mengatasinya. Pendekatan yang digunakan pada konseling ini yaitu Cognitive Behavior Therapy atau CBT dengan teknik reframing. Pendekatan CBT berfokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Melalui teknik reframing, konseli dibantu untuk mengubah pola pikir negatif ke arah yang lebih positif dan realistis, sehingga konseli dapat lebih konsisten dalam mengerjakan tugas PPG. Selain itu, konseli juga diberi tugas rumah berupa jurnal konsistensi dalam mengerjakan tugas PPG. Tugas tersebut bertujuan untuk memantau perkembangan konseli, melatih tanggung jawab konseli, serta membangun kebiasaan disiplin dalam menyelesaikan tugas. Demikian video pengantar praktik konseling individu. Selamat menyaksikan. Silakan masuk Suryani. Terima kasih Bu. Ya. Duduk ya. Ya. Cari posisi yang nyaman dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Suryani, gimana kabarnya hari ini? Baik, selamat pagi juga Ibu. Untuk kabarnya hari ini saya baik. Oke, alhamdulillah ya. Semoga Suryani selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Oke, sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Selesai. Terima kasih ya Suryani
sudah mau datang dan ikut konseling dengan Ibu hari ini. Untuk di sini nanti Ibu akan membantu Suryani untuk mencari cara supaya lebih nyaman menghadapi hal yang lagi Suryani rasakan akhir-akhir ini. Semua cerita yang Suryani nanti sampaikan ke Ibu akan Ibu jamin kerahasiaannya. Jadi Suryani jangan takut, oh nanti cerita saya tersebar orang lain. Jadi Suryani dengan rileks, dengan leluasa aja cerita ke Ibu ya. Oke, untuk waktu konselingnya nanti kurang lebih memakan waktu 30 sampai 45 menit. Nah, gimana Suryani? Apakah bisa? Iya Bu, bisa. Nggak ada kesibukan lagi kan di sini? Enggak ada. Oke, sebelum mulai, Ibu mau kasih ke Suryani surat pernyataan persetujuan. Jadi surat ini adalah surat yang dimana bertujuan untuk kesepakatan bersama. Jadi kan kita hari ini melakukan konseling, ya kan? Suryani menceritakan apa yang Suryani rasakan. Itu kan sebenarnya rahasia Suryani kan. Nah, jadi dengan adanya surat ini adalah kesepakatan bahwa Suryani setuju menjalani konseling dengan Ibu, setuju menyampaikan informasi dengan sejujur-jujurnya apa yang Suryani rasakan. Berguna untuk kelancaran konseling kita pada hari ini. Nah, silahkan Suryani baca dulu. Nanti kalau sudah paham bisa diisi dan ditandatangan. Oke? Ini Ibu mengisi untuk hari ini aja Bu, untuk waktunya. Iya, hari ini jam 9. Terima kasih ya Suryani. Sebelum mulai, ada yang ingin Suryani tanyakan lagi? Sepertinya tidak ada. Belakangan ini kegiatan Suryani sehari-hari apa? Belakangan ini Bu, saya lumayan sibuk karena selain ikut PPG ya Bu, saya juga di sini kan sendiri tinggal Bu, jadi jauh dari orang tua. Saya di sini nggak rantau. Oh, berarti Suryani tinggal sendiri di kos ya? Iya Bu, saya sendiri. Nah, kalau boleh tahu di mana Suryani? Saya kosnya di ini Bu, di Perjuangan 1, dekat kampus aja kok. Tapi nggak banjir ya itu ya? Iya Bu, aman. Oke, nyaman aja ya di Suryani ya? Oke, alhamdulillah ya. Ya. Dari semua kesibukan itu, apa yang paling sering bikin Suryani kepikiran akhir-akhir ini? Yang menjadi pemikiran saya akhir-akhir ini Bu, karena dalam PPG ini kan tugasnya banyak Bu. Jadi saya kepikiran masalah tugas-tugas ini Bu. Iya, berarti kepikiran tugas-tugas PPG ya? Iya. Banyak ya mata kuliahnya PPG itu. Kalau di jurusan saya Bu ada 10 mata kuliah. Kalau PPG ini berapa semester Suryani? 2 semester Bu. Oke, berarti sebentar aja ya? Iya. Tahun ini selesai ya? Iya Bu. Oke, semoga selalu diberikan kelancaran ya Suryani ya. Suryani, kadang apa yang kita pikirkan bisa mempengaruhi perasaan dan tindakan kita. Misalnya saat kita merasa tugas ini susah, muncul perasaan malas untuk mengerjakan tugas tersebut. Pernah nggak kira-kira Suryani merasakan itu? Ya Bu, kalau saya mikir tugas itu saya langsung biasanya malas duluan Bu. Jadi kayak
berpikir nanti dulu deh, malas nih ngerjainnya, seperti itu sih Bu. Kalau rasa malas itu muncul, biasanya Suryani ngapain? Biasanya kalau malas sih Bu, saya biasanya menunda, kemudian saya ambil HP, rebahan sambil mungkin nonton gitu Bu. Jadi ternyata pikiran tentang tugas itu cukup mempengaruhi semangat belajar Suryani ya. Iya, ternyata begitu. Oke, biasanya kondisi seperti apa yang paling sering bikin Suryani nunda ngerjain tugas? Kalau biasanya sih Bu, kalau tugas itu banyak, saya ini Bu bingung mau ngerjain yang mana dulu. Apakah mau ngerjain tugas ini atau kerjain tugas yang ini? Jadi saya bingung yang mana ya mau kerjain duluan. Apa yang langsung muncul di pikiran Suryani waktu melihat tugas-tugas yang sangat banyak itu? Saya langsung mikir gini Bu, tugasnya pasti susah dan juga kalau saya kerjain takut hasilnya jelek gitu Bu. Oke, waktu pikiran itu muncul, apa yang Suryani rasakan? Saya jadi khawatir Bu, cemas, kemudian rasa capeknya itu muncul duluan karena sudah muncul perasaan yang kayak malas gitu ngerjain. Nah, terus biasanya Suryani ngapain saat merasa seperti itu, saat rasa cemas, capek duluan itu muncul, apa yang langsung Suryani lakukan? Kalau dalam situasi itu sih Bu, saya langsung ambil HP, kemudian mungkin scroll TikTok sambil rebahan gitu aja Bu, supaya gak kepikiran tugas ini mau dikerjain, tugas itu mau dikerjain. Setelah menunda tugas, apa yang biasanya Suryani rasakan? Biasanya awalnya tenang ya Bu, tapi lama kelamaan jadi kepikiran Bu, kapan ya tugas ini bisa selesai, seperti itu Bu. Nah, saat mulai panik begitu, biasanya Suryani ngomong apa ke diri Suryani? Kalau itu Bu, saya sering menyalahin diri sendiri Bu, karena biasa merasa gini Bu, inilah kamu tadi nunda-nunda tugas terus, akhirnya gini kan, tambah bertumpuk gini tugasnya, kayak biasa nyalahin diri sendiri gitu. Jadi Suryani sering menyalahkan diri sendiri karena Suryani mikir, kenapa ya saya tidak bisa disiplin gitu ya? Seperti itu Bu. Menurut Suryani, sejak kapan perasaan seperti itu mulai sering muncul? Untuk hal itu sih Bu, mulai muncul sejak saya ikut PPG dan juga melihat teman-teman saya Bu, seperti itu sih Bu. Takutnya teman ini bukan kerjain tugas, saya belum ini. Oke, apa yang bikin Suryani merasa teman-teman lebih mampu untuk mengerjain tugas tersebut atau lebih disiplin dalam mengerjakan tugas? Kalau itu saya lihat dari kecepatan teman-teman yang lain mengerjakan tugas, sedangkan saya biasanya itu lambat Bu untuk pengumpulan tugasnya, atau saya biasanya akhir-akhiran aja yang kumpul tugasnya. Oke, tapi apakah pernah ada waktu di mana Suryani bisa menyelesaikan tugas dengan baik? Untuk kali itu pernah sih Bu, pas awal-awal saya masuk PPG, di awal-awal itu saya masih rajin Bu, karena saya buat ini checklist jadwal pengerjaan tugas gitu. Oke, waktu itu apa yang membuat Suryani bisa lebih teratur dan lebih fokus untuk mengerjain tugas PPG? Pada saat itu saya lebih fokus karena saya ingin konsisten untuk
mengerjakan tugas ya. Iya. Kemudian karena awalnya tadi karena masih rajin ada jadwal, selain itu saya juga masih tidak terlalu sering bermain HP sih Bu saat ada tugas ya harus dikerjakan. Oke. Bagaimana perasaan Suryani waktu berhasil menyelesaikan tugas saat itu? Pada saat itu saya merasa lebih tenang ya Bu, kemudian juga lebih percaya diri karena tugasnya cepat selesai. Jadi kayak merasa oh saya sama teman-teman saya sama aja kok, merasa setara gitu lah Bu. Berarti sebenarnya Suryani ini punya kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, ya kan? Ya Bu, sebenarnya bisa, tapi saya sering takut duluan Bu. Kalau melihat dari pengalaman tadi yang sudah Suryani ceritakan tentang Suryani bisa menyelesaikan tugas pada awal-awal semester. Nah, menurut Suryani, apakah benar Suryani tidak mampu untuk menyelesaikan tugas pada saat ini? Enggak juga sih Bu sebenarnya. Mungkin yang bikin berat sekarang bukan karena Suryani tidak mampu, tapi karena Suryani capek dan terlalu banyak tekanan. Menurut Suryani gimana? Iya sih Bu, mungkin karena saya terlalu banyak kepikiran juga sih Bu. Kalau tugasnya dicicil sedikit demi sedikit, kira-kira bakal terasa lebih ringan tidak ya? Iya Bu, mungkin juga tugasnya jadi tidak terlalu berat ya Bu. Apalagi Suryani kan juga anak rantau ya. Ibu sangat memahami apa yang Suryani rasakan di perantauan karena ibu juga dulu pernah merantau ya. Apa-apa ngurus sendiri, belum lagi makan, nyuci, dan ngerjain tugas, dan bahkan gak ada yang ngingatin kan. Nah, jadi wajar lah kalau kadang merasa capek dan lelah dengan kegiatan yang sekarang Suryani sedang jalani. Iya Bu, saya baru sadar kalau selama ini terlalu sering menyalahin diri sendiri. Oke, sekarang Ibu mau menanyakan lagi kembali ya. Setelah kita bahas tadi ya mengenai keresahan Suryani dalam menjalani PPG ya, terutama mengerjakan tugasnya, menurut Suryani apakah benar Suryani tidak mampu menyelesaikan tugas itu? Sebenarnya enggak juga sih Bu, tapi saya cuma sering kepikiran dan juga takut Bu seperti itu. Kalau begitu, kira-kira kalimat apa yang lebih baik untuk Suryani katakan ke diri sendiri saat mulai takut mengerjain tugas? Mungkin yang bisa saya katakan pada diri sendiri yaitu mungkin kalau saya bisa ngerjain tugas dengan pelan-pelan dan juga untuk ngerjain tugas itu tidak harus langsung sempurna. Oke, bagaimana perasaan Suryani setelah mencoba berpikir seperti itu? Setelah berpikir seperti itu Bu, saya merasa lega sih Bu. Menurut Suryani, apakah cara berpikir itu bisa membantu Suryani lebih berani untuk memulai mengerjakan tugas dan lebih konsisten? Iya sih Bu, saya merasa lebih tenang dan juga saya merasa lebih yakin untuk mulai ngerjain satu persatu tugas yang ada seperti itu sih. Kalau nanti pikiran negatif itu muncul lagi, apa yang akan Suryani lakukan? Jika pikiran itu muncul sih Bu, saya akan mencoba ingat dan saya akan mencoba mengingat kembali cara berpikir yang baru
dan mulai untuk sedikit demi sedikit. Oke, bagus ya Suryani ya. Nah, setelah ngobrol hari ini, langkah kecil apa yang mungkin Suryani akan lakukan supaya lebih konsisten dalam mengerjakan tugas? Setelah berbincang untuk hari ini Bu sih, saya mau mulai bikin jadwal belajar lagi seperti di awal saya masuk PPG waktu awal ya Bu, waktu saya masih rajin dan membuat jadwal kerjain tugas. Oke. Biasanya waktu yang paling cocok untuk belajar menurut Suryani itu kapan? Kalau saya secara pribadi sih Bu, saya lebih senangnya di malam hari sih Bu, karena saya sudah melaksanakan semua kegiatannya. Apalagi saya sendiri di kos, jadi banyak kegiatan yang harus saya selesaikan dulu. Jadi saya lebih senangnya di malam hari sih Bu. Oke. Kalau nanti mulai terdistract lagi dengan HP, apa yang akan Suryani lakukan? Kalau saya sih Bu, mungkin saya akan coba meletakkan jauh HP ini, atau enggak mungkin saya ngerjain tugas HP-nya saya cas, atau enggak simpanlah di tempat yang tidak bisa saya jangkau saat belajar. Menurut Suryani, apakah rencana ini bisa dilakukan sama Suryani sedikit demi sedikit atau pelan-pelan? Iya Bu, saya rasa saya bisa. Oke, bagaimana perasaan Suryani setelah punya rencana yang lebih jelas lah ke depannya? Saya rasa Bu, saya menjadi lebih tenang. Oke, Suryani, sebagai latihan di rumah, Ibu ingin Suryani mengisi jurnal belajar setiap harinya. Jadi nanti Suryani bisa mencatat kegiatan belajar dan apa yang sudah Suryani kerjakan. Nanti bisa ditulis nama, kelas, tanggal. Nah, di sini kan ada daftar tugas PPG. Nah, ditulis target waktunya, mulai waktunya, waktu selesainya. Terus perasaan saat mengerjakan tugas, perasaannya seperti apa? Ya, terus komitmennya apa? Terus hambatan saat mengerjakan tugas itu apa? Dan nanti ada refleksi akhir di sini. Lalu nanti Suryani tanda tangan di bawahnya. Nah, nanti untuk pengumpulannya bisa kita jadwalkan lagi ya, konseling atau pertemuan kita di lain waktu di minggu depan mungkin ya. Nanti bisa kita komunikasikan lah ya lewat WA ya. Ya lagi. Bisa dipahami Suryani? Iya Bu, saya bisa paham. Oke. Menurut Suryani, apakah jurnal yang Ibu berikan bisa membantu Suryani lebih sadar dengan kebiasaan belajar sehari-hari nantinya? Ya Bu, jadi saya bisa lihat apakah saya sering menunda atau tidak dari jurnal konsisten pengerjaan tugas ini. Nah, betul Suryani. Dari situ Suryani juga bisa melihat perkembangan kecil yang Suryani lakukan, yang sudah berhasil ataupun yang masih proses di setiap harinya. Ya Suryani? Ya Bu, saya akan coba isi dengan rutin dulu. Oke. Dari kegiatan kita pada hari ini, apa manfaat yang bisa Suryani dapatkan? Setelah melalui sesi sejauh ini sih Bu, yang bisa saya dapatkan manfaatnya itu yang pertama itu sih Bu, saya mulai menyadari bahwa ternyata saya terlalu sering memikirkan negatif tentang diri saya. Saya terlalu ragu untuk pada kemampuan diri saya. Oke. Setelah ini apa yang paling ingin Suryani usahakan? Yang ingin saya usahakan sih Bu, saya ingin mulai teratur belajar lagi dan
mencoba untuk tidak menunda tugas lagi. Oke, Ibu sangat mengapresiasi dan Ibu sangat senang sekali karena Suryani mau terbuka untuk menceritakan keluh kesah yang sedang Suryani rasakan ya, dan Suryani juga mau bersama-sama mencari solusi ya untuk keresahan Suryani tersebut. Semoga setelah ini Suryani bisa melihat tugas bukan sebagai beban, tetapi sebagai bagian dari proses belajar dan tanggung jawab Suryani dalam menjalani program PPG. Iya Bu, terima kasih. Kalau nanti Suryani merasa kesulitan dan ingin bercerita lagi, boleh datang dan ngobrol lagi dengan Ibu kapan aja. Jadi bisalah kita komunikasikan lagi juga lewat WA, mungkin kapan dan di mana kita akan bertemu lagi ya. Oke, baik Bu. Sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, karena tadi di awal kita sudah memulai dengan doa, alangkah lebih baiknya kita menutup dengan doa juga. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih ya Suryani, tetap semangat dan jaga kesehatan, jangan pantang menyerah ya, ubah pikiran negatifnya ke arah yang lebih positif lagi. Oke? Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu. Untuk hari ini saya merasa lebih tenang, merasa lebih lega setelah menceritakan semua apa yang saya alami selama PPG ini. Oke, saya juga senang bisa membantu Suryani ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang Bu. Hati-hati ya Suryani di jalan. Iya Bu. Demikian praktik konseling individu yang telah saya tampilkan. Melalui layanan konseling tersebut, diharapkan konseli dapat memahami pola pikir dan perilaku yang mempengaruhi ketidakkonsistenan dalam mengerjakan tugas, serta mampu membangun kebiasaan belajar yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Semoga praktik konseling ini dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu penerapan dalam layanan bimbingan dan konseling dalam membantu permasalahan mahasiswa di bidang akademik. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam praktik maupun penyampaian pesan di dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.